Wesley bersama istri dan tim pelayanan mengundang kami. Terima kasih berkati keluarga mereka untuk terus jadi berkat. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk gereja GSCA yang memberi tempat untuk kami bisa berkumpul bersama-sama. Berkati mereka. Terima kasih untuk panitia di Malang yang membuat acara ini bisa terjadi. Berkati semua donatur. Roh Kudus, kalau kami mau jujur berkata, sudah sering kami mendengar pertemuan hamba Tuhan, seminar, pengajaran Bapak. Tapi berterima kasih kepadamu Bapak, kami tetap merasa kurang dan kurang untuk terus belajar. Terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Tuhan di sekitaran Malang yang boleh hadir bersama-sama saat ini. Terima kasih untuk anak-anakmu para pengusaha. Terima kasih yang boleh hadir juga. Terima kasih untuk internet yang ada sehingga semua saudara kami di jauh dari kami di Malang bisa ikut via online. Berkati mereka juga. Roh Kudus, kami siap untuk belajar. Berkati pemimpin pujian, pemusik yang membawa kami menikmati hadirat-Mu. Orang-orang yang kami kasih gak bersama kami, dengan semua kesibukan mereka, kalau kami pulang diberkati, mereka pun akan diberkati. Kami akan cerita apa yang kami dapat dari Tuhan saat ini. Silakan Roh Kudus ambil alih, mau bekerja dengan bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Amin. Shalom, selamat pagi semua. Silakan duduk. Rekan-rekan hamba Tuhan, saya kaget cukup ada beberapa saudara yang lama gak ketemu, bisa ketemu lagi hari ini. Terima kasih Pak Wesley bersama Ibu Elizabeth dan semua tim. Ya, terima kasih untuk bagian online dan sistem di gereja ini. Baik, saya datang dengan istri saya dan beberapa anak-anak saya. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar kata hamba Tuhan, saya mau cek dulu. Suara saya bagaimana? Instagram Facebook. Kalau tulis, ya istri saya jadi operator saya. Tulis ya, ini sekolah bacakan. Kalau kita mendengar kata hamba Tuhan, muncul apa di pikiran kita? Hambanya Tuhan, pelayan Tuhan. Ayo malah jadi orang tengok mendengar kata hamba Tuhan. Pendeta, yang lain jawab Pak Wesley semua. Apa? Pelayan, apalagi? Apa? Jomos, jomos. Ya. Budak. Satu lagi. Apa? Tunduk sama perintah Tuhan. Semuanya betul, tapi salah. Loh kok bisa? Mendengar kata hamba Tuhan langsung mikir, tanpa kita Tuhan gak bisa apa-apa. Serius. Walaupun disebut hamba yang kedengarannya negatif, tapi ingat Tuhan Yesus sangat membutuhkan kita. Amin. Ini konsep yang sedikit diketahui. Maaf, saya bukan menagih. Apa yang terjadi kalau kita disebut dan menyebut dan dipanggil hamba Tuhan, tetapi tidak mengerti konsep ini? Saya mau jujur, ternyata kita jadi bos. Oh, pasti kaget. Bagaimana hamba kok jadi bos? Jujur, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita, jawab, siapa yang paling berani merintah siapa? Oh, Loh, pernah gak kepikir konsep ini? Kita ini menyebut diri apa tadi? Hamba, budak, nunduk semuanya. Tapi sejujurnya antara kita dengan yang kita panggil Tuhan, siapa yang lebih banyak memerintah saya? Lu cucu kenapa nih kita memerintah bosnya kok hamba? Lu ya atau tidak? Ini masalah besar.
Setan tidak bisa kalah karena konsep ini. Saya tanya kepada saudara, jawab jujur, antara narkoba dengan Injil, mana yang paling laku? Narkoba. Ini penting. Narkoba. Aneh bukan? Iya. Dengan bukti ini, gereja gagal, Yesus kalah, setan yang menang. Saya mau tunjukkan 4 fakta tentang narkoba dan Injil. Saya harap konsep ini akan merubah pola kita pikir sebagai orang. Nomor 1, antara Injil dan narkoba, yang pakai iklan yang mana? Injil. Itu KKL, retreat, seminar, propagandanya Injil itu pakai baliho gede-gede, pakai billboard, betul tidak? Gak ada orang jual narkoba pakai iklan. Pertanyaannya, yang laku yang pakai iklan atau pakai iklan? Ini pakai iklan. Sekarang ayo kita mikir. Ini yang Tuhan bawa saya berpikir puluhan tahun terakhir. Seharusnya yang pakai iklan itu yang laku dan yang menang. Jadi siapa yang kalah, siapa yang menang? Gereja kalah, setan. Nomor 2, mana yang gratis dan mana yang mahal? Cepat aja. Narkoba itu mahal. Sabu-sabu 1 gram sudah 3 juta lebih. Jangan sebenarnya dari pusat keluarganya. Sabu-sabu itu 1 gram 3 juta. Injil itu gratis. Seharusnya mana yang gratis kok? Kita suka gratisan. Lain mana aku pura-pura itu. Betul, kita kan suka gratisan sebagai manusia. Tiap hari kita dicekoki berita narkoba ketangkap, orang narkoba ketangkap di penjara-penjara. Lihat itu triknya setan membawa narkoba masuk ke penjara, penyelundupan narkoba yang dihukum mati begitu banyak di Malaysia, di Singapura, tapi nggak kapok. Pertanyaan saya, siapa yang kalah, siapa yang menang? Lu ngaku ngomong sama setan yang menang, kita yang kalah. Kalau kita kalah, itu pasti merupakan kekalahan Tuhan Yesus juga. Kalau sudah kurang katakan amin. Karena kita yang salah. Setan dalam visinya membuat semua manusia di dunia jatuh dalam dosa. Gereja dengan visinya supaya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ini paling fatal. Jawaban yang punya sekolah saya. Jangan bersama. Mana ada setan punya sekolah dosa untuk menyebarkan dosa? Loh, iya atau tidak nih? Maka tutuplah semua soal kita percuma. Nah ini kawan-kawan. Saya sama. Saudara, saya pernah ngitung. Di Indonesia ini ada hampir 600 simode. Gila. Malang ini satu-satunya kota terunik sedunia. Dalam hal apa? Tidak ada kota di dunia, di negara mana saja sehebat Malang. Kota apa? Pabrik pendeta. Saya cari data. Saya ini kalau ngajar harus pakai data. Angka-angka itu penting. Satu-satunya kota di dunia yang paling banyak sekolah Alkitabnya, Malang, Lawang, Batu. Lu pernah mikir loh? Ini paling banyak sedunia loh. Ayo, saya minta. Ada berapa sekolah Alkitab, sekolah teologi, Malang, Lawang, Batu? Saya ingin tahu. Yang pernah hitung? Belum hitung, nah itu datanya tak ada.
Harus ada data. Tapi percaya nggak, satu-satunya kota di dunia yang paling banyak sekolah pendeta itu di Malang, Lampung, Banten? Jawab ya atau tidak? Ya. Paling banyak. Nah, saya ngitungnya begini, 500 saja. 500 sinode di Indonesia. Yang paling kacau itu Nias. Pulau kecil tapi sinodenya paling banyak sedunia. Di Nias, saudara. Aneh, karena mobilnya pecah terus. Nah, dengarkan. 500 sinode. Hampir tidak ada sinode yang tak punya sekolah teologi. Betul atau salah? Bahkan satu sinode ada yang punya sampai 10 sekolah teologi yang terpencah di banyak provinsi. Saya kecilkan lagi. Kalau satu sinode bisa punya lebih dari satu sekolah teologi, saya kecilkan 400 sinode. Bilang saja satu sinode punya 2 sekolah teologi. Berarti di Indonesia ada berapa sekolah yang mencetak pendeta? 800. Ayo kita itu. Setiap kelas semester terakhir itu paling dikit ada berapa calon sarjana teologi? Sebutkan angka saja. Paling dikit kelas terakhir semester terakhir 30 sebetulnya 50 itu paling dikit. Sebab zaman sekarang jadi pendeta itu enak bawa bab suki. Maka itu soal kita habis. Lihat aja. Ngelamar ke bank gak diterima, ngelamar ke sesuatu teologi. Betul? Maka itu mutunya maaf. 800 sekolah teologi dengan mahasiswa tingkat terakhir 50. Berarti gereja di Indonesia setahun nyetak berapa pendeta teologi? Itu macam-macam. Ayo 850 ribu. Berapa? 40.000. Ya, 40.000 bukan 40.000. 40.000. Itu paling dikit. Maaf, saudara saya ngomong. Maka itu kalau kita pelayan nggak punya angka, data, khotbah kita nggak akurat. Setuju? Data itu penting. Data itu penting. Tiongkok bisa maju mengalahkan Korea, mengalahkan Amerika karena pakai data. Angka-angka itu penting. Lihat dari penulisan kitab Kejadian. Papa kita yang Tuhan itu ngitung angka itu teliti. Ukuran bait suci, ukuran mezbah buka, angka semua. Jangan anggap enteng. Sampai kita Wahyu, tembok kota Yerusalem baru sekian ribu asma, pintunya sekian. Itu angka itu penting. Jangan anggap enteng. Maka itu orang Ibrani yang belajar bahasa Ibrani pasti tahu. Satu-satunya huruf yang pakai angka di dunia yang nomor 1 juga ada huruf Ibrani. Angka. Dan angka itu dihitung. Angka. Tolong ya para pendeta, rekan-rekan saya, angka itu. Pertanyaan. Setahun mencetak 40.000 hamba Tuhan. Lebih dari cukup nggak untuk memberkati Indonesia untuk setahun saja? Dijawab. Lebih dari cukup. Tapi pertanyaannya, kemana semua itu orang? Tadi di perjalanan dari Surabaya ke Malang, Indah nggak di sini? Indah. Oke. Nah, di mobil kami berempat. Pak istri saya, dan ada satu anak. Dia kaget waktu saya bilang, jangan sekolah teologi. Loh, kenapa? Karena orang yang punya ijazah ada embel-embel teologi, tak tahu ngelamar jadi satpam aja ditolak. Enggak. Apalagi ngelamar ke BNI, ke PLN. Lu ngerti nggak maksud saya? Padahal Tuhan Yesus bilang, jadilah garam dan terang
dunia. Orang yang punya sarjana teologi itu jadi garam dan terangnya gereja. Lu ya tidak, saya tanya. Saya minta jangan ada yang tersinggung karena saya lihat beberapa wajah sudah gak enak. Karena materi teologi di sini. Saya harus ngomong apa dan bisa terus. Maka itu banyak pendeta darah tinggi karena kakek garam. Semua garam ditumpuk di dalam gudang garam. Amin. Harusnya garam disebar ke marketplace istilah bahasa Inggris. Untuk apa jadi terang di tempat terang? Amin. Betul? Maka kalau center kumpul center, akhirnya hobinya center semua. Maka itu di dalam gereja paling heboh, suka nyindir, kritik, ngomongin orang lain, dan ada center-center. Sampai kumpul aja kelihatan karena di center itu. Maaf ya, yang belum kenal saya, ini cara saya ngomong. Saya nggak mau basa-basi. Kebenaran itu kebenaran dan harus disampaikan dengan benar. Jangan dipoles dengan doktrin, jangan dipoles dengan rasa suka, jangan dipoles dengan rasa apa nggak enak, nggak ada. Benar itu benar, nggak ada tapi. Setuju? Sampai. Mengapa yang menyebut diri hamba Tuhan faktanya berani merintah tuannya? Jadi seharusnya kita sebagai hamba Tuhan yang paling banyak terima perintah dari Tuhan kita. Betul? Ayo kita lihat dua ayat ini. Yohanes 4 ayat 34. Di multimedia ada Yohanes 4 ayat 34. Oke, sebelumnya saya tanya, multimedia ada aplikasi sabda enggak? Saya tanya, multimedia. Dan kalau yang ibu bapak para hamba Tuhan, kita bersyukur di kota Solo ada sekelompok anak Tuhan yang membuat aplikasi sabda SABDA. Itu satu-satunya aplikasi yang paling hebat untuk keperluan pelayanan kita. Di aplikasi sabda kalau diunduh, tapi saya untuk laptop nggak bisa 100% karena besar. Laptop, HP hanya harus pakai laptop, itu baru satu iPad. Di dalam aplikasi sabda itu mengagumkan. Ada mungkin hampir 1000 bahasa dari bahasa apa saja. Bahasa-bahasa suku di Indonesia lengkap yang ada di Indonesia. Untuk bahasa Jawa saja paling sedikit ada 4 versi. Untuk bahasa Indonesia di aplikasi sabda itu ada 14 versi. Untuk bahasa Batak, Batak Karo, Mandailing, Toba, ada semua. Dayak, Maanyan, Pekati, Ahe, Tonyoi, Benoa, Kenya, Bentian, Punan, ada semua bahasa. Bahasa kita bahasa Manado, bahasa Sumba, bahasa Timur, bahasa Maluku, lengkap. Bahasa Inggris tak hitung saya. Ada puluhan versi. Bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa Hokkien. Maka itu memiliki aplikasi saya. Awas tapi di pendeta isi yang orang-orang. Awas. Isi yang benar. Ada saya tanya, halo, multimedia ada saja dong saya tanya. Oi, multimedia ada aplikasi sabda? Unduh, itu gratis kok. Harus. Oke. Ini 4 ayat 34 bukan 35. Yohanes 4 ayat 34. 2 ayat dulu kita akan periksa. Kata Yesus kepada mereka, baca sama-sama. 1, 2, 3. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara melihat di dalam firman ini ada 2 fakta tugas seorang hamba. Saya beritahu, 1, makananku
ialah siapa dan apa kalau disebut dia melakukan kehendak orang ini. Berarti ini posisinya hamba, karena disuruh melakukan kehendak Tuhan. Saya harus mengucapkan kalimat ini yang akhir-akhir ini begitu mengerikan terjadi. Saudara, ini pendeta yang ngomong kembali. Visi gereja kita harus kita kerjakan 100%. Sebab itu dari Tuhan. Jawaban, kalau di Kota Malang ada 150 pendeta, 150 gereja, dan masing-masing berkata visi gereja kita harus kita lakukan dari visi dari Tuhan. Kira-kira Malang terjauh. Nanti pertanyaan saya, belum saya tanya jujur. Beranikah saudara berkata bahwa pendeta yang 150 di Malang ini berkata visi gereja kita itu dari Tuhan? Yakin dari Tuhan semua? Mau? Gak usah tersinggung saya. Kalau visi itu dari Tuhan, berarti sama atau beda? Sama. Faktanya, hari-hari ini Tuhan lagi sedih. Karena di kota Bandung dan di kota Solo ada gereja yang sedang membangun menara Babel dan biayanya triliun. Ada gedung untuk sekian ribu orang, ada sekolah, ada ini, ada itu, dan macam-macam. Dan mereka dua dari satu sini, maaf jangan paksa saya untuk ngomong, cari di internet, di sosial media lagi ramai dengan paket-paketnya, dan jemaatnya diminta untuk nabur. Ayo kita wujudkan, sebab kita akan mendatangkan orang dari seluruh Indonesia. Keren sekali. Waktu saya dikirimi anak-anak saya, Tuhan sedih. Masa lupa Yesaya 66 ayat 1? Rumah macam apa yang kamu mau bangun untuk aku? Masih ingat gak firman itu? Langit itu tahtaku, bumi itu tumpuan kakiku. Rumah sebesar apa yang kamu buat untuk aku? Surabaya yang tadinya pusat kegerakan, tapi ternoda dengan dua gereja besar di Surabaya yang punya kasus sama, mertua dan mantu geger. Gak usah tanya siapa itu. Menyedihkan ini. Mau dibawa ke mana gereja? Maka itu hamba adalah melakukan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dan menyelesaikan pekerjaan. Berarti hamba tolong ajarkan supaya tidak salah. Saya berikan fakta ini, lalu saya aplikasikan antara kita dengan Tuhan. Kalau ada keluarga kaya punya pembantu rumah tangga, digaji nggak? Ya pasti dong. Oke. Setelah bos digaji, apa yang diberikan kepada bos untuk membantu? Pekerjaan, tugas. Betul? Wajar nggak bos ngecek si pembantu? Wajar. Setelah dicek ternyata kedapatan si hamba tidak mengerjakan sesuai keinginan. Wajar nggak si bos berkata, aku sudah gaji kamu, kok kerjaanmu nggak beres? Loh iya loh. Nah sekarang jawab. Karena rahasia ini masih banyak hamba Tuhan dan gereja yang tak sadar. Sekarang tanya, banyak atau sedikit orang Kristen memperlakukan Yesus seperti kasus pembantu?
Masuk pura-pura. Tuhan, aku sudah memberi perpuluhan. Persembahanku ini gak pernah terang. Kenapa kau gak jawab doa? Kenapa anakku mati? Kenapa perusahaanku bangkrut? Loh, pernah gak dihitungkan Tuhan cepat-cepat? Loh, kok jadi malu-malu? Pernah gak? Apa? Sering Tuhan anakmu jujur berkat yang jujur. Maka itu kalau cuma disebut hamba, tapi kelakuannya bos, enggak. Jangan jadi hamba. Kita suka merintah dia. Apalagi para doa syafaat ini. Saya ini lebih senang ketemu orang berdosa daripada ketemu berdoa syafaat. Kenapa ya? Yang menyebut diri berdoa syafaat kosong dan sombong. Itu ya, sok suci. Kenapa? Kalau orang disebut berdoa syafaat itu suka menghakimi orang. Nah itu hapuslah berdoa syafaat dalam gereja. Kenapa? Dengerin ini saya ngomong. Berdoa syafaat itu paling berani dengan Tuhan. Mengunting dan pergi. Terus bentak-bentak. Dalam nama Yesus bekerja Tuhan. Ucapan jawab dia. Kalau Tuhan kayak saya, aku minta dikasih orang. Wah, bos mau bentak-bentak, berkongkong-kongkong. Ini tidak harus. Saya ada kata dulu. Sok rohani, maaf saya ngomong. Yang tersinggung, itu berdoanya kita. Saya ini kalau ngajar begini. Yang tersinggung dengan khotbah, itu orangnya. Udah bersedih lagi. Berbahagia kalau orang itu bertobat. Udah Tuhan, doa untuk pakai saji Tuhan, doa untuk gunung kami Tuhan, Tuhan, hancurkan setan-setan Tuhan. Lalu pemimpinnya berkata, terima kasih Tuhan dengan doa kami dalam nama Yesus, amin. Saya kenal mereka. Langsung begitu amin, tadi diluruskan, itu diurut-urut begitu. Karena capek berlutut 2 jam. Belajar tidak sebenarnya. Udah minum karena suaranya serak di bengok-bengok. Bisa tetap. Sudah. Ini belum selesai. Haleluya. Kita makan di mana di sini? Belum. Saya nggak suruh tertawa. Betul nggak model berdoa itu kayak begini? Apa? Tidak salah. Yowes. Dengar. Udah selesai. 2 bulan kemudian pemimpin doa syafaat nanyain, kamu sudah ngecek belum dipakai saji gunung kami terjadi apa itu? Setelah 2 bulan kita doa, sadar nggak? Simbol cek sok. Lu cepat kan? Lu kurang ajar ngecek Tuhan sudah terjawab. Lu sekarang ayo pakai pikiran. Ini kejahatan di dalam gereja. Bubarkan pasukan doa syafaat yang hanya bisa bentak-bentak Tuhan. Terus ngecek sudah kerja belum? Udah semua tersinggung. Menara doa lebih kacau lagi. Dikejar penagih hutang sembunyi menara doa handphone dimatiin. Kan kurang ajar. Lagi kan nggak bisa. Siapa ngajari hutang bisa lunas didoakan, goblok? Kalau hutang bisa lunas karena doa, ayo hutang kabeh biar Yesus yang banyak. Lu setuju nggak saya ngomong ini? Ada banyak kesalahan dalam hidup kita hamba Tuhan. Sok jadi bos, apalagi hamba Tuhan. Belum stroke, bawa tas di cincin orang. Saya belum dia pendeta model itu. Terus ada juga lapis 1, lapis 2. Keluar dari gereja seperti itu. Setuju? Setuju. Apa model hamba kayak begitu?
Yang datang pasti tersortir. Kalau keringetan naik beca, cari siapa? Kalau datang pakai Mercy, BMW itu buka sendiri. Jawab dia. Ya. Apa datang model begitu? Enggak layak menyebut diri Anda. Nanti saya bersinggung dia. Hari ini bertobat. Amin. Jangan suka ngecek Tuhan sudah kerja. Sedih. Siap melakukan kehendak Dia? Siap menyelesaikan tugas-tugas yang Dia beri kepada kita? Amin. Itu Yohanes 12 ayat 26. Mudah-mudahan gak ada yang nyesel hari ini kata nyesel. Oke, saya enak khotbah berkat sukses kaya enak. Setuju? Katakan bertobat. Katakan hidup kudus. Bahkan mengampuni. Jangan yang enak-enak saja. Paulus pernah nulis di surat Timotius, di akhir zaman akan datang suatu masa orang Kristen hanya mengumpulkan pendeta-pendeta yang khotbahnya enakan lebih. Kamu ingat ayat itu? Jangan termasuk golongan itu. Barang siapa melayani, yang melayani siapa sih? Yesus. Ada 3 kriteria, enggak 4, enggak 5, cuma 3. Saya ulangi, barang siapa melayani aku, Yesus. 1. Ya harus mengikut. Ya harus. Kata harus ini kuncinya. Ngapain? Mengikut Yesus. 2. Barang siapa melayani aku, di mana mengikut aku, dan di mana bos kita ada, di situ pun ayo hambaku, pelayanku akan berada. Nomor 3. Kalau 2 hal itu kita kerjakan, dampaknya barang siapa melayani aku dengan prinsip mengikut aku dan selalu berada di mana aku berada, barang siapa seperti itu dia akan dihormati Bapak. Saya sebagai hamba Tuhan ngomong, Tuhan, kalau toh ayat untuk hamba Tuhan cuma 1 ayat ini saja di Yohanes 12 ayat 26 cukup buat saya. Jawab, kalau masing-masing kita dihormati pencipta alam semesta, mau doa puasa untuk diberkati? Enggak. Mau doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, katakan terjawab untuk dapat berkat. Lu cepetan dihormati Papa itu loh. Ayo kita kejar penghormatan dari Bapa daripada doa pagi, doa malam, doa puasa, kelompok baca Alkitab. Maaf, itu tidak akan membuat kita dihormati Bapa. Yang membuat kita dihormati oleh Bapa kalau kita menjadi pelayan Yesus, yang kriterianya harus ikut Yesus dan selalu ada di mana Yesus ada. Itu kan. Nah, ini wajahnya masih pada bingung. Oke, saya jelaskan. Ini hamba Tuhan yang dicari Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan model kedua, ada hamba Tuhan model ketiga, dan ada hamba Tuhan model keempat. Nah, saya akan uraikan yang 3 jenis ini. Jujur loh, kalau ada yang kena nomor tahu aku yang bertobat, aku nomor 2 ini bertobat. Apalagi kena aku nomor 4, aku cepat bertobat. Nomor 1 nanti dibahas, hamba Tuhan benar. Nomor 2 lumayan, hamba organisasi. Ada enggak? Ada, maaf ya. Barang siapa melayani organisasi, terus ia harus mengikuti. Susah baca ini, caranya baca kita. Barang siapa melayani organisasi, ia harus mengikuti organisasi. Ya wajar toh. Ini anak kami dari Nabiri, dari Papua. Kamu nggak beres 3 ya? Oh, lanjut nanti ngomong. Dan
di mana organisasi itu berada, disitulah hamba organisasi akan. Barang siapa menjadi hamba organisasi akan dihormati ketua sinode. Loh, betul tidak? Nah ini masih agak ini. Nomor 3 lebih agak. Hamba istri. Kemudian hamba istri. Barang siapa melayani istri, terus harus melindungi istri. Kok begitu? Bantuin. Dan di mana istri berada, itu pun hamba istri itu akan berada. Dan barang siapa melayani istri akan dihormati mertua. Wajar tidak? Maka yang belum menikah jangan salah menikah. Saya sarankan pemuda-pemuda, bapak-bapak masih muda kalau mau menikah, syarat nomor 1 cari istri yang mau diajak miskin dan tak protes. Menengkapi. Kalau ada bantuan punya istri berani diajak miskin tak protes, awet pelayanannya, panjang umurnya, mukanya seger terus. Loh, saya tanya jujur ini, ada teman kita yang jadi hamba istri. Saya tanya, kan kalau saudara saya tanya teman kita, jadi nggak ada di sini. Bukan itu, tersinggung. Ngomongnya jelas loh. Ada teman kita yang kita tahu dia hamba istri. Harus ada di TWP. Ngeri, disetir oleh istri. Menakutkan. Betul nggak? Menakutkan. Nah yang sudah salah menikah, lanjut ke sekali. Tunggu salah satu dipanggil itu. Maafkan saya, nggak bisa juga. Anda boleh cuma. Maaf ya, saya ngomong apa? Yang paling nggak enak juga, hamba uang. Ada nggak? Ada. Banyak. Barang siapa melayani uang, terus dia harus berada mengikut uang. Dan di mana uang berada, di situ uang. Dan barang siapa melayani uang akan dihormati Lucifer. Lihat uang itu kan setan. Tenang sejenak, setengah menit. Aku sih mengerti. Loh, jangan aku sih mengerti. Jadi saya tolong. Inilah 2 ayat yang pertama yang akan menyadarkan kita siapa Tuhan. Maaf rekan-rekan, saya harus ngomong. Sedih loh kalau ada bantuan setahun pindah organisasi, 2 tahun pindah organisasi. Ada nggak? Ada. Itu pasti karena itu hamba organisasi. Istrinya ngeroin terus, pindah aja dari situ. Kalau temanku tuh dia digaji tinggi, hamba Tuhan yang dicari itu jiwa-jiwa. Amin. Amin. Karena itu perintah Tuhan kita di 1 Timotius 2:4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Itu hamba Tuhan. Nah, karena kita punya konsep yang sama dengan berkata hamba, ternyata kita bos. Tuhan jadi hamba karena kita perintah-perintah dia. Apalagi perintah pakai undang-undang. Tahu kata undang? Mungkin. Tuhan kalau nggak ada nenek saya gereja tidak jadi. Hari ini tanya nenek saya. Lu pernah dengar ada orang ngomong seperti itu? Lu ngapain? Nggak orang babi kalau sepupu dewa. Amin kan gitu. Jangan menunjukkan jasa kita kepada dia. Roma 11:35
Saya yakin pendeta yang banyak duit dulu nggak mau khotbah ayat ini. Delon. Enggak. Roma 11:35. Ada mikrofon satu lagi enggak? Oh, dari sini ya. Nanti saya minta istri saya bacakan TS ini ya, terjemahan TS. Ayo baca sama-sama. Roma 11:35. 1, 2, 3. Atau siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Tuhan lalu kita minta Tuhan ganti? Maaf, pendeta minta duitan, nggak setuju ayat ini. Karena bapak pendeta minta duitan, beri saudara, jangan takut, beri, nanti Tuhan beri. Bertobat yang pernah bapak begitu, wocon ayat ini. Lu serius? TSI-nya? Baca ya. Tenang di sini. Ini ayat luar biasa. Oke, saya tanya begini aja sekarang. Kalau saudara diundang pesta mantu, mana lebih susah? Pestanya orang kaya atau orang sederhana? Kaya. Orang kaya. Kenapa kalau diundang pestanya orang pas-pasan gampang? Ngomong. Apa? Kadunya dan pakaiannya. Betul enggak? Makanya jangan pernah datang ke undangan orang kaya, sebab dia tidak butuhkan kita untuk tubuh diri. Enggak amin. Percaya kalau kita diundang orang kaya, model kita masih kado, pasti nantinya ke pembantunya. Lu ya tidak cepat-cepat mau ngasih duit lebih lagi, ini isinya Allah. Udah isuki. Lu ngerti tidak? Nah ini ya. Kita mau ngasih apa ke Tuhan? Terus dia suruh kita nunggu dia balas. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarnya? Wajib membayar. Itu begitu tolong ya saudara. BL khususnya kalau mau punya persembahan, saudara, mari kita memberi kepada Tuhan. Tuhan gak butuh apa-apa dari kita, dia punya semua. Amin. Yang perlu itu pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan. Jangan nyangkut pautkan nama Tuhan untuk cari kekayaan buat diri sendiri. 1 Timotius 6 ayat 5. Wajah nanti ayat. Ngeri sekali. Maka itu di gereja tidak boleh khotbah soal duit. Di warung kopi yang ngomong duit. Kalau mau ngomong duit sekalian bisnis, jangan pakai ayat. Setuju? Setuju. Nggak setuju kalau khotbah soal 1 Timotius 6 ayat 5. Serius harus ngomong. Rusaknya Injil yang benar karena si pengkhotbah mengangkat kita. Maka Injil dimanipulasi. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ayo, kata lain bahasa Indonesia tidak berpikiran sehat itu gendeng, balas, edan. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mereka kira ibadah itu adalah satu sumber keuntungan. Awas. Nah, TS ini yang keren, baca TS ini. Wih, TS ini terjemahan sederhana Indonesia, saya paling suka. Oke. Pikiran orang semacam itu sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar. Sudah kacau pikirannya orang, siapa orang apa terus? Itulah sebabnya mereka selalu menimbulkan pertengkaran. Mereka pikir menjadi guru agama yang terhormat adalah jalan untuk mendapat kekayaan. Stop. Maaf, Ustaz. Terjemahan sederhana Indonesia ini ada di semua kelompok agama. Anda dengar berapa ustaz nipu umat? Lu coba ngajak bisnis ini, bisnis itu. Lihat di beberapa kelompok agama, mau Hindu mau Buddha. Nanti itu kalau nyebut kadrun, nggak cuma mereka di gereja mereka kadrunnya naik.
Agripa masih orang Farisi, ahli Torah yang seorang. Di dalam agama ada orang yang berpikir menjadi pendeta, menjadi ustaz, menjadi biksu dan sebagainya. Maaf ini, itu jalan untuk mencari kekayaan dengan khotbah-khotbah di ayat ini. Jemaat untuk memberi pertobatan. TSI lanjutkan. Ini kalimat terakhir. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Suruh menjauh dari pengkhotbah makan duitan. Maka jangan saudara tersinggung kalau saya khotbah ini. Seperti nggak butuh duit. Saya bilang saya butuh duit banyak. Saya punya sekolah gratis. Saya nyekolahkan banyak calon guru, calon dosen. Tapi saya nggak pernah khotbah untuk minta duit. Jadi rusaknya panggilan Tuhan atas kita karena kita model-model ini, hamba organisasi, hamba istri, dan hamba tinggal. Menjauhlah dari orang-orang seperti itu. Saya mau tunjukkan berkat Tuhan 1 miliar% salah kalau dihubungkan dengan duit. Catatan. Justru yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang. Amin. Kalau segala sesuatu itu masih bisa dihubungkan dengan uang dan bisa didapat dengan uang dan bisa dibeli dengan uang, itu hukum alam, bukan berkat Tuhan. Ini kan saudara. Saya tanya, di dunia ini faktanya orang-orang kaya konglomerat itu yang percaya Tuhan atau tidak? Kabarnya? Lu jawab. Lihat Tiongkok. Sekarang dia jadi negara hebat di dunia. Hebat. Saya tak tahu Xi Jinping itu bagaimana hidupnya hebat. Mereka percaya Tuhan? Malah sekarang Xi Jinping presiden itu jadi gila. Al-Quran diganti, Alkitab diganti, semua kitab suci agama apa saja dicetak sendiri. Hebat ini. Tapi hebat. Saya akui hebat. Loh ya kok tidak saya tanya. Kalau saudara nggak kenal Tiongkok hebat, saudara banyak nonton drama Korea. Tapi itu nggak tahu berita. Hamba Tuhan harus rajin dengan berita dunia, berita nasional, untuk punya bahan mengajak jemaat itu benar. Jadi uang itu nggak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Bahkan semua kita pasti masih ingat hadis 64. Kita tidak boleh mengabdi pada dua Tuhan. Masih ingat? Yesus dan uang. Tidak bisa. Maka itu gereja harus dipisahkan tegas dengan uang. Bisa. Maaf ya rekan-rekan pendeta, saya percaya di sini nggak ada. Sekarang salah lihat maksudnya. Kalau selesai khotbah ini, maka pandang suara beda. Kayak pendeta-pendeta kaya. Para pengusaha itu sudah capek. Senin bangun pagi sudah ngurus duit, Selasa duit, Rabu duit, Kamis duit, Jumat duit, Sabtu duit, Minggu itu mau lihat sebentar, duduk di gereja dengar duit lagi. Apa nggak harus pengusaha itu? Setuju saya ngomong ini kalau sudah jadi pengusaha itu? Lihat atau tidak sih? Hari ini dengan berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah. Amin. Ada tulisan bagus. Apa sih bisa dibeli dengan uang? Ini bukti berkat. Uang bisa beli vitamin, suplemen, obat-obat yang mahal. Uang bisa beli kesehatan. Tidak bisa. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Uang bisa beli kepastian.
Uang bisa beli tempat tidur yang puluhan juta harganya. Uang gak bisa beli tidur yang ini. Uang bisa beli alat-alat hiburan ratusan juta. Cari ke toko elektronik, toko sound system, TV, speaker macam-macam. Tapi uang gak bisa beli bahagia dan sukacita. Banyak hal bisa dibeli dengan uang, tapi tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Semoga. Ya. Ingat waktu zaman COVID, orang kaya meninggal juga. Itulah fakta. Jadi supaya kita murni jadi hamba Tuhan, pisahkan kebutuhan uang kita dengan firman. Katakan amin. Bisa. Maka kita murni untuk hidup. Yang kedua, supaya gereja kita tetap ada uang. Sederhana. Hamba Tuhan harus jujur soal keuangan kepada jemaat. Kalau hamba Tuhan keuangannya terbuka, dan maaf ya, jangan izinkan istri jadi bendahara gereja. Sangat tidak baik. Setuju? Jemaat akan curiga. Saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Kas gereja saya 0 kan, supaya gak ribut. Makanya itu lihat gereja yang rajin bertengkar, itu pasti bisa banyak duit. Yang ada duitnya, orang mau buat jajan. Lu betul lah. Maka itu tuh hampir 14 tahun saya jadi gembala 0 kas gereja. Dan kebetulan gereja kami waktu itu ada 5 pintu, 2 dinding kanan, 2 dinding kiri, baru pintu. Saya cuma taruh 5 kotak. Mau kasih silakan, nggak kasih nggak apa-apa. Nggak ada kantong di sana, nggak ada kantong. Dan sebelum aturannya jemaat masuk harus memberi. Tujuannya apa? Sebelum gereja bubar, bendahara dengan tim keuangan sudah ngitung berapa. Begitu tahu jumlahnya, langsung diumumkan hari ini kita dapat persembahan sekian. Dan ini yang saya ajarkan. Seminggu sebelum hari Minggu ini datang ada jemaat yang perlu apa. Ada teman kita dari pendeta desa-desa waktu saya kumpulkan banyak perlu apa. Zaman itu belum ada ATM, masih pakai belangko wesel. Ada mana nih belangko wesel? Anak-anak muda pasti tahu yang kertas warna hijau mentah ya. Nah, itu di kantor gereja kami tumpukan belangko wesel sudah dengan nama dan alamat, yaitu pendeta-pendeta yang kami santuni. Nah, sudah begitu hari Senin, kalau ada saldo yang persembahan minggu kemarin, Senin bendahara dengan timnya sudah mengisi. Apa yang satu langsung dibagi habis. Jadi tunggu minggu ada isinya lagi pasti. Lalu kerjanya bendahara kok, ya tidak belum. Enak gak ribut. Nah, saya pakai prinsip kisah keseluruhan. Pilih 7 pelayan meja, ya. Nah, jadi saya pilih 7 pengusaha di gereja saya. Begini, kalau ada tiba-tiba kebutuhan mendesak hari Selasa atau hari Kamis, gereja belum nggak ada, jadi nggak ada persembahan, tolong pinjam itu. Nah, nanti hari Minggu akan diumumkan hari Rabu yang lalu ada saudara kita anaknya kecelakaan dan butuh uang sekian. Dan jemaat sudah tahu pasti 7 itu yang menolong. Hari ini kita akan kumpulkan persembahan dan perlu biaya rumah sakitnya sekian. Kalau minggu depan ada lagi kita akan mengumumkan. Saudara tahu, setiap kali ada kebutuhan dapatnya selalu lebih. Selalu nggak pernah. Karena cuma melihat terbuka semua di akhir ibadah. Nah, saya dapat pertemuan, tapi saya nggak pegang. Bendahara saya namanya Aini Desno Muda. Dia sedikit kaget. Loh, jadi nggak pakai? Loh, siapa yang perlu saya? Karena saya nggak mau hidup dari uang jumlah.
tujuannya cuma satu. Kalau saya ngomong keras dan bantah, nggak usah ribut dong. Aku nggak mau kalian. Itu psikologis sudah. Kalau saudara digaji orang lain dan saudara orang itu berbuat dosa, mana kok dampak dosanya? Potong persembahan. Maaf. Saya belajar dari Paulus. Kisah Rasul 20 ada ayat. Emas dan perak aku gak pernah minta dari kamu. Kamu tahu dengan tanganmu sendiri aku telah bekerja. Kisah Rasul 20 ayat 33-35. Kau sedih baca. Setelah ini ada teman dari desa Jawa Tengah butuh sepeda. Zaman itu sepeda nggak sampai 10.000 rupiah harganya. Nah, gereja kami suruh sekolah, pasar itu dekat-dekat toko sepeda. Nah, kami mau dibacakan surat dari pendeta itu butuh sepeda. Jadi hari ini kita akan kumpul uang untuk beli sepeda. Kaget saudara. Dihitung persembahan sepeda hari itu bisa beli 11. Nah, benar tanya, lo ini kan lebih. Terus mau bawa apa? No. Jim bisa ngomong karena saya tahu sikap saya. Besok belikan 11 sepeda. Loh, taruh mana? Taruh udah. Percayalah suatu saat pasti akan ada yang butuh. Karena nggak sampai sebulan. Loh, yang heran jam itu gak ada SMS. Loh, kok tahu dari Sumeneb, dari desa mana, dari mana butuh sepeda? Nggak sampai sebulan, 10 habis. Percaya jemaat masih suka memberi kalau gereja pendeta terbuka seperti itu? Jawab. Ini loh konsep yang luar biasa. Hebat Tuhan. Sambil penjelasan. Ini dua sisi atau satu sisi? Sama-sama jam kamu berapa menit. 1 Korintus 3:9. Siapa yang Tuhan bantu? 1 Korintus 3:9. Ya. 1 Korintus 3:9. Ya. Karena siapa? Kami adalah stop. Ini luar biasa. Apa kata lain kawan sekerja? Partner, mitra, ya, apalagi ya begitu. Ayo sekarang semua kita pura-pura jadi pengusaha. Sekaya-kayanya pengusaha, perlu mitra nggak? Perlu partner nggak? Perlu, nggak bisa sendiri. Nah, kalau sebutkan 3 persyaratan, kalau saudara pengusaha dan saudara cari mitra, syaratnya apa nomor 1? Jujur percaya. Salah, duitnya apa orang? Jujur gak duitnya lah. Loh, ini kan rohani semua. Gak apa-apa, mikir duit itu gak apa-apa. Amin. Loh, apa syarat nomor 1? Punya modal. Punya modal nomor 3. Lalu nomor 2 jujur, nomor 3 rajin. Sisanya saya tanya. Ketika Tuhan Yesus mencari teman sekerja, kita dipilih. Kok ragu-ragu? Iya, dipilih sini kok. Betul? Nah, waktu dia milih kita, 3 kriteria terjaga. Jawaban saya tanya kok. Jelas. Duit tak duit, tujuan. Loh, betul tidak? Loh, saya tanya, jangan tersinggung. Tapi Tuhan tetap ingin namanya anugerah. Oh, terima kasih. Pertanyaan berikut, seperti yang awal tadi saya tanya. Disebut mitra, teman sekerja, partner. Posisi levelnya sama atau beda? Sama. Ini yang saya kaget. Walaupun dia tahu kita nggak punya uang, walaupun kita ini rajinnya Senin Kemis, walaupun kita ini banyak malesnya,
23 Maret 85. Saya akan lupa di Hotel Ambarukmo, Yogyakarta. Itu lahirnya pelayanan desa terpadu besar. Hari itu salah satu pengkhotbahnya Bapak A.M. Sinaga, pemilik asuransi Bumi Sejahtera. Saya kaget. Itu pertama kali saya ketemu beliau, orang Batak Perpras. Belum apa-apa dari mimbar dia ngomong, kalau Tuhan asal, saya pecat ini pendeta-pendeta ini. Setelah dia jelaskan gini, saya Tuhan minta sederhana, pindahkan kerajaanku ke usahaku ini ke bumi. Doa Bapak kami supaya bumi jadi seperti surga. Bayangkan, diberi perintah untuk memindahkan surga, perintah sudah 2000 tahun, tapi nggak jadi-jadi, tapi dia berminta gaji. Betul tidak? Amin. Betul. Bayangkan, kok mau-maunya Tuhan pakai orang model kita ini? Saya berikan bukti. Seandainya Tuhan mau pakai malaikat, percaya nggak pekerjaannya pasti jauh lebih cepat selesai? Yes. Kenapa? Menurut enggak. Gini loh, malaikat itu kalau diundang nggak perlu konsumsi akomodasi. Lu nggak ada yang mikir, jangan berdewe. Lu serius? Mengundang kita. Apalagi pendeta-pendeta sombong, begitu diundang tanya, masalahnya apa? Yang cukup pakai mobil aja, aja lu berjalan. Betul enggak? Terus minatnya di mana? Itu model bos-bos, tapi julukannya apa? Yang kedua, kalau Tuhan pakai malaikat, kita jadi malaikat lebih nurut dari kita. Nomor 3. Kalau kita KKN pengkhotbahnya malaikat, baru mau dibimbangkan atau bentar. Betul atau tidak? Malaikat. Ini yang luar biasa. Kenapa dia mau pakai mereka? Kenapa dia tetap pakai kita? Dan banyak raganya, banyak macam-macamnya. Jawabannya, malaikat itu ciptaan. Kita ini anak. Itu beda. Ibrani menulis itu, malaikat itu memang hebat, tapi nggak setara, nggak sama dengan Tuhan. Kita ini setara dan serupa dengan Dia. Nanti menghargai anugerah. Selevel jangan main. Oke, Lukas 22 ayat 29. Mudah-mudahan jangan ibu mati. Lukas 22 ayat 29. Dan aku siapa akunya? Tuhan Yesus. Ngapain? menentukan Apa? Hak-hak apa? Apa kata lain hak-hak kerajaan? Ini dasar. Apa itu hak-hak kerajaan? Privilege, betul. Suatu kesempatan yang nggak layak untuk kita terima. Tapi bukan itu saja. Kata lainnya hak-hak kerajaan itu. Apa? Warisan. Bukan warisan. Oke, betul, warisan kerajaan, otoritas. Apalagi cinta itu loh, saudara. Yang nyokot gitu loh kalau di awal. Identitas bukan. Salah satu bagian bukan. Otoritas berkuasa. Dengar baik. Begini aja ilustrasi. Jokowi kan presiden yang paling merakyat, rendah hati, betul enggak? Pak Jokowi pasti punya teman TK, SD, SMP, SMA, teman kuliah pasti ada. Yang dekat betul, pasti ada teman. Nah ini ilustrasi ini. Coba nanti cari kalimat ini. Mungkinkah Pak Jokowi suatu hari ngomong pada teman dekatnya, aku ini lagi ada urusan keluarga, cucuku lahir, gantian mamaku terus jangan jadi presiden. Lu ngerti ilustrasi?
Mungkin? Kita coba dikasih. Lu ngerti nggak pertanyaan saya? Mungkin nggak? Nggak bisa untuk melanggar konstitusi. Walaupun cuma 3 jam. Bilang nggak usah nggak usah presiden. Malam ini wali kota bapak ibu. Pasti Pak Wali Kota Malang pasti punya teman dekat. Mungkin teman dekatnya kecil tempatnya. Mungkin nggak dia minta gantikan aku 3 jam jadi wali kota. Nah, tapi Tuhan Yesus cepat. Dia menentukan apa? Hak-hak kerajaan. Artinya kita disuruh jadi raja seperti dia. Terus koma, baca ini kasih apa? Lo kok masalah koma itu koma? Berapa besar komunitas itu? Sama seperti yang Bapakku tentukan baik. Pertama kali saya baca ayat ini dan dapat pewahyuan, saya langsung lemes. Lemesnya gimana? Maaf sekali karena orang seorang kaya. Ngoco sih. Nanti kata ngoco. Ayo, Ujo kalau suruh ngaca, aku sih model ini dari ngoco. Bisa tanya. Atas enggak. Memper aja enggak. Tapi dia ngomong. Jadi sebenarnya gue jadi raja itu begitu. Dapat lemes sampai kan gebok ini. Harus bagaimana? Antusias. Seperti ini posisi hamba Tuhan itu. Bahkan seperti apa bersama? Luar biasa posisi. Status yang gak main-main. Maaf. Setelah saudara mendengar kebenaran ini, seharusnya sikap hidup, pola pikir harusnya berubah. Maaf, yang rajin bang proposal, rojo dari proposal, jangan tersinggung. Gunakan otoritas. Wih, saya mau sapa. Pak, sinten jenengan asli? Nggih jenengan. Itu Pak Bapak security ya. Siapa namanya? Pak, saya tanya. Yang dari Pak security. Ini di kantor. Pak security. Sinten Pak, jenengan sinten asli? Pak sinten? Pak Prapto. Wih, Pak Prapto seru dengar firman dari tadi. Di pojok enggak minum Pak, panas kan minum. Kalau kita tahu posisi kita sehebat ini, harus berubah nggak pola pikir? Raja. Nah, ada ilustrasi yang bagus. Saya dapat dari Yeremia. Ada seorang pengemis yang doanya bertahun-tahun cuma satu. Tuhan, aku ingin jadi raja. Tuhan, aku ingin jadi raja. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Raja di kerajaan pengemis ini mati mendadak. Dan raja tidak punya keturunan untuk diwariskan. Nggak tahu bagaimana ceritanya. Pengemis ini terpilih jadi raja. Keren nggak? Berapa tahun kemudian. Nah, waktu dia jadi raja, dia ngajak sahabat-sahabatnya yang pengemis juga jadi ajudannya. Kenapa? Karena dia paling tahu karakternya, aten-atennya, kesukaannya apa tahu. Jadi raja baru ini minta teman baiknya itu jadi ajudan. Suatu hari gempar istana, raja hilang. Waduh, panik. Kenapa Pak Wisri mau kemana? Enggak, Jokowi itu tukang masaknya dari Solo. Oh dari Solo, iya. Nah, ini Jokowi ajudan gempar istana. Ajudannya tenang saja. Loh, kamu tuh raja kok diam-diam saja. Takut.
karena didesak terus. Ya udah, ini udah benar kamu motor. Tak tunjukin kerja di mana? Kerja ke pasar. Masa kerja di pasar? Dari kecewaan ada pengemis itu. Gak percaya ini prajurit yang lain. Didekati betul, raja dan mikir. Ya udah sebelum ini, gak lama raja berdiri. Aku kangen. Ada rokok. Aduh, ini raja berdiri. Berarti dia masih simpan pakaian dinasnya jam itu. Mudah-mudahan gak ada kayak gitu di antara. Haleluya. Betul-betul mau posisi ini terjadi. Nah, ini bagian terakhir. Percayalah kalau kita menyebut diri dan disebut hamba Tuhan, tapi posisinya setinggi ini, pasti berubah moral, karakter, mental, pola pikir kita. Betul atau salah? Hanya kepada diri sendiri. Sampai hari ini, apa mental? Apa pola pikir? Apa sikap? Penting. Kita nggak minta kok diam ini. Ayat terakhir, Efesus 1, mulai ayat 21. Efesus 1 mulai 21. Tuhan Yesus setelah ditinggikan naik ke surga oleh Bapa Yahweh, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan. Yesus jauh lebih tinggi, betul? Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut nama. Pokoknya mulai hari ini, kalau saudara tahu apa saja ada namanya, langsung ingat ayat ini. Yesus jauh lebih tinggi. Nah, ini untuk memudahkan pola pikir. Anu itu nama atau bukan? Ada anu itu. Saya tanya, kalau itu sederhana pikiran anak-anak begitu. Anu itu nama bukan? Nama. Kanker. Nama. Stroke. Nama. Gagal ginjal. Nama. Hepatitis. Nama. Teror. Nama. Takut. Khawatir. Itu nama atau bukan? Ya. Sebut nama siapa saja. Yesus jauh lebih tinggi. Ngerti kan? Ya. Maka itu doa kita pun harus berubah. Jangan jadi Tuhan tolong Tuhan. Lu raja penjara tolong. Harusnya kita bertindak dengan otoritas itu, bukan untuk sombong. Bukan hanya yang ada di dunia ini saja, melainkan juga dunia akan datang. Entah kapan. Dulu. Dan berapa hal? Segala sesuatu. Segala sesuatu itu bilang Semua. nggak terhitung, bukan banyak. Termasuk pemerintah, kerajaan, kekuasaan, nama, siapa setan itu punya nama semuanya. Gondoruo, demit, tuyul, kuntilanak, sundel bolong, harus sudah semuanya punya nama semua mereka. Tunggu. Segala sesuatu telah diletakkan. Penyanyi itu siapa? Bukan Bapa di surga. Diletakkan di mana? Di bawah kaki Yesus. Jadi dalam ayat ini, Bapa di surga Yahweh Tuhan kita itu sebagai manajer. Nah, dengar ya, dalam ilmu manajemen, seorang manajer akan diakui dia hebat. Cuma satu kriteria, kalau dia bisa mendelegasikan tugas kepada yang dipilih. Betul atau salah? Manajer hebat, tapi kerja sendiri itu bukan manajer. Itu namanya dalang. Beda. Oke. Nah, Bapa di surga membuat job description, pendelegasian tugas.
antara Tuhan Yesus dengan gereja. Nah, job desk-nya Bapa di surga itu jelas. Dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di surga di bawah kaki Kristus. Nah, ini job desk. Yesus telah bukan akan diberikan oleh Bapa Yahweh kepada gereja sebagai kepala dari segala-galanya. Maaf, kalau saudara baca ayat ini, maka saudara nggak akan rancu tentang khotbah akhir zaman. Yesus datang dari awan-awan. Enggak. Yang di surga itu cuma kepalanya saja. Maka itu Yesus berkata, serigala punya rumah, burung punya sarang, tapi anak manusia punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ada gereja menafsirkan jadi bentuk miskin, karena nggak punya. Salah. Yesus nggak bisa meletakkan kepalanya karena tubuhnya masih terserat berat. Mata kaki kanan di jogipan, ya, mata dengkul kiri ada di kayu tangan. Terus pinggang ada di kasih itu. Orang-orang pasti tahu mana. Ini gimana kepala mau turun? Kalau tubuhnya belum bersatu. Ayat 23. Gereja adalah tubuhnya. Nah, ini job desk gereja. Coba merenung sebentar. Yesus apanya? Kepala. Kita Tubuh. Nah, tak tanya. Belajar anatomi tubuh manusia. Yang ninjak setan-setan, penyakit-penyakit, masalah itu siapa tadi? Kaki. Betul? Nah, kaki Yesus di mana? Tubuh. Loh, kok orang jadi bingung? Mesti musik. Kakinya Yesus di mana kalau kita baca job description-nya apa? Di tubuh. Kalau saudara bilang kakinya Yesus di kepala, makanya kepiting kan? Belum betul tidak. Kepalanya kepala. Kakinya di mana? Nah, ayo jawab. Jadi yang ninjak setan-setan itu siapa? Gereja. Maka jangan doa Yesus tolong. Salah. Kita ini teman sekerja. Betul? Teman sekerja saja. Oke, kembali pada istilah teman sekerja. Kalau ada orang punya partner bisnis, boleh nggak saya berkata, kamu di rumah aja biar aku kerja? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus banget. Kalau satu nggak bisa kerja, yang lain pun nggak bisa. Ini loh kesatuan kepala dengan tubuh luar biasa. Nah, terjemahan ini agak susah. Yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bingung kan? Jawabnya begini. Walaupun Yesus itu hebat sebagai kepala, betul tidak? Kita tidak merendahkan. Tapi tanpa tubuhnya bisa berfungsi kepala? Lo kenapa? Tidak. Begitu dari awal tadi sesuatu. Antara hamba dengan Tuhan dan Tuhan dengan hamba, siapa yang lebih banyak merintah siapa? Jujur. Ternyata siapa lebih banyak merintah siapa? Hamba lebih banyak merintah Tuhan. Karena nggak tahu cara kerja ini. Jadi mulai hari ini hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, Yesus Tuhan sangat membutuhkan kita. Nanti cenamennya ayat 23 berkata, aku memang hebat, tapi tanpa kamu tubuhku aku gak bisa apa. Ayo bersatu. Amin. Amin. Jadi mulai hari ini kalau saudara melihat kenapa setan memakai merajalela, yang salah siapa? Gereja. Itu. Karena itu gak berfungsi. Maaf ya, kalau masih ada gereja yang goblok, doakan, mau doa keliling, pakai bendera cukup gitu, pakai pencorotan minyak untuk berjalan bertobat. Itu gak ada ayatnya goblok.
Nah, setan kok dikebut pakai bendera tidak sempurna saja. Setan kok dikencoroki minyak. Tersinggung. Ada masjid, ada apa sih? Wajar. Konten dikencoroki. Lihat tidak. Setan itu nggak di sini. Setan itu di hati kita. Pengkawannya. Bertobat. Gak ada gunanya karena gak tertulis di hati. Cacat itu baik. Setan bisa terbesit kalau gereja bisa. Itu saja. Dan salah konsep-konsep begitu harus ditinggalkan. Saya pernah debat, saya cuma minta ayat. Saya tanya pengalaman. Kalau pengalaman jadi firman, itu bahaya. Betul? Bahaya kalau pengalaman jadi firman. Saya cuma minta ayat. Semua hidup kita harus sesuai tertulis. Yesus saja berkata kepada saya, sudah tertulis. Ada tertulis. Yang tertulis saja belum kita lakukan semua. Nah, kok tambah sih tak tertulis sombong. Boleh saya kalimat ini? Ya udah, yang tertulis saja. Amin. Kira-kira kalau hamba Tuhan menghidupi firman ini, ada perubahan di dunia ini. Perubahannya luar biasa. Ayo berikan. Tadi tempat macam hamba dulu, hamba Yesus benar, hamba organisasi, hamba istri, ini perubahan kalau usah. Amin. Karena waktu saya beli nomor HP saya. Yang mau tanya pakai WA, ayo catat. Tapi saya 0812 tulis 08 Pak Wesley terima kasih dulu dapat kesempatan ketemu dengan Mama hebat ini 0812 sudah Lupis lah belum saya tanya 34 lagi, 3 tahun. Saya dapat dari anak saya. Wih, kok kamu kasih nomor cantik? Bukan nomor cantik, nomor goblok. Nomor pasti apa? Kurang aja. 0812 23 34 Ayo kita diskusi. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tapi jangan buat diri sendiri. Tuhan memberkati yang di rumah. Recording stopped. Saudara diberkati Tuhan. Para terakhir tutupnya Papi Daniel ini saya berpami. Kamu sudah mungkin 35 tahun lampau. Iya. Masih bujang. Tadi di mobil katakan istrimu itu galak. Ngomong sejak belum nikah, saya kenal itu. Sampai sekarang Yesus tidak pernah berubah. Istri ikut tidak berubah. Tetap galak. Orang yang dekat tahu ya. Belum yang galak. Tadi Papi Daniel menutup Anda ini kita termasuk saya hamba Tuhan yang hebat. Amin. Amin. Tapi dikocek diisi. Dimarahin, diangkat polisi. Terakhir ada hebat. Oleh sebab itu apa yang disampaikan pada siang hari ini betul-betul jadilah mitra Tuhan. Amin. Yang hebat, yang bisa diandalkan, yang tidak bisa digantikan malaikat. Amin. Siapa yang berkati sekali lagi? Siapa yang dikoncekin hari ini? Kalau saya katakan saya dikoncekin juga. Bukan kayak hanya saya ada. Saudara kasih Tuhan, kerinduan kita memang sungguh rindu semakin hari semakin bisa meraba detak jantung Adonai kita, Tuhan kita, Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, Bapa di surga. Kapan kita merasakan kita layak tidak layak pribadi ngecek ketika engkau akan hembuskan nafas terakhir. Ayo, nyatakan. Halo.
Ketika kita sakit keras, kita rasa ini pulang nggak. Kalau boleh saya putar sejarah saya kembali, saya akan menangkan jiwa, akan menunaikan amanat aku. Maka mahkota kita di surga baru sediakan pahala. Saudara kasih Tuhan, saya dulu hari ini begitu banyak hamba Tuhan, para gembala sidang, ada acara di Semarang. Kita tahu dari kemarin, bahkan sungguh kita berangkat di Malang saya kira ada 2 bus, 1 bus. Jadi seberapa saudara di sini kita diisi, kita di bencana kita, calon kita dibersihkan, diingatkan kembali. Who we are, siapa kita? Kita hanya ranting-ranting cara-cara tanpa melekat kepada pokok aku siapa? Dia Tuhan, Dia Papa kita. Kalau tanpa melekat pelayanan kita tanpa hadiran hati Bapa dalam Tuhan. Amin. Ayo saudara, lingkungan kita kiri kanan masyarakat. Kita harus cari peran memenangkan hidup jiwa-jiwa. Lewat apa? Lewat perbuatan kita, lihat tindakan kita. Saya kira itu dari saya tidak lupa. Kita belajar sama-sama. Saya kenal Bapak Ibu katakan, kok enak ya? Kok kita dikritik, kritik habis-habisan. Saya kenal Pak Bidang sejak dulu. Suatu hari malam saya antar beliau ke airport. Dia bawa keranjang. Apa itu Pak? Kedong-dong satu makan udara. Lu ngapain? Iya anakku lagi ngidok. Itu bayar kedong-dong sama nangka. Itu overweight. Itu jutaan lu bayar ke Papua. Halo, ke Papua. Sebuah lagi hidup berapa bayar harganya? Dia cinta, anak-anaknya banyak. Bayar overweight itu. Kalau kita bilang tak ngerti, bayar overweight buat kedong-dong. Mungkin papi sudah lupa. Avokat enggak ada kedong-dong, ada kedong-dong sama avokat masalahnya. Bukan avokat, enggak ada masalahnya. Itu karena anak apa? Ada ngidam. Saudara kedua, saya pernah lihat papi punya dompet kis. Dia mengatur, gak kira-kira, pokoknya ada dia mengatur. Terus ATM di Pakuan dikasih. Udah nak, semua jadi anak-anak semua nanti. Bapak Ibu sekalian sudah chatting. Nanti panggilnya Papa. Dia sangat concern. ATM dikasih itu, dientek mau dikosongin. Itu bukan sekali ya Papi ya, berkali-kali. Ada nggak ATM kita kasih jamaah? ATM kita kasih anak rohani. Ini adalah orang. Saya belajar banyak. Ketiga, sekian tahun saya kenal dia Papua. Dulu pakai telepon umum duluan. Tidak pernah bawa catatan. Ya umpamanya di sini ada Hizkia. Sekian tahun dia bisa ingat ngomong. Hafal betul. Dari mana? Kasih karunia Tuhan kepada orang yang hidupnya lekat kepada Tuhan. Tuhan berikan hikmah, Tuhan berikan memori, Tuhan berikan chip, Tuhan memberikan sebuah internal hard disk. Itu luar biasa memori. Tak pernah. Saya tadi masih tanya, Papi masih nggak? Gue masih ingat. Lihat tadi firman-firman Tuhan orang hidup di dalam firman. Sepanjang jalan tadi dari Surabaya, Papi, kapan istirahatnya? Ya, sakitnya gimana? Belum sakit, butuh uang. Ya nanti Papa transfer ya. Transfer. Ada uang nggak uang? Keluarga kita yang pasti ada uang. Ketiga, ada masalah utang. Udah beres belum? Belum. Nanti Papa beresin. Ini jadi agent agennya Bapak di surga. Sepanjang jalan perhatikan. Ya, lainnya di mana? Non reaktif, oke baik. Cerita Bapak. Ibunya masih 18 tahun, punya 2 anak, gak jelas. Ibunya meninggal kena HIV. Dites bayinya ini, diadopsi, dites ada nggak HIV, ada nggak penyakit macam-macam di sana. Tes anaknya, bayinya, sampai urusin kakak masuk ini, Papa ini, Papi Dani
berikan petunjuk terus. Tadi kamu ke RT ya, mau kenapa gitu. Terus sampai jalan, HP-nya tidak pernah berhenti. Hatinya untuk apa? Untuk seperti roti yang tak pecah-pecah bagi orang yang dekat sekeliling. Papi sudah mendapatkan S3 berapa? Papi 6 ya? S3 6. Biayai 9. S1, S2, S3 6. Nyusul 3. Master degree berapa? 61. 61 S2 dibiayai dari awal. Kalau S1 berapa Pak? 500-an. 500. Tapi ini nggak punya uang pribadi. Tuhan pertemukan dengan Mami Louis dari Kanada. Tinggalnya enak, nyaman. Sekarang kita di Papua. Luar biasa saudara, kita belajar. Karena kita nggak layak. Yesus di atas kayu salib, ikut di jalan Via Dolorosa. Penderitaan itu sebuah keharusan. Papi datang melobatkan, selamatkan banyak supir-supir taksi, bemo, banyak sekali. Ayo saudara, kita bukan terinspirasi, bukan. Tapi biarlah ada DNA surgawi itu hari ini masuk dalam hidup kita. Jadi karena ketika suatu hari kita tinggalkan dunia fana ini, Bapa melihat engkau hamba yang sabar, layak duduk bersama makan. Tadi saya tunjukkan ke Mita tadi berbicara tadi apa ya? Ayat berikutnya itu adalah hak kerajaan. Engkau akan duduk bersama saya makan sehidangan. Saudara, hari ini tidak kebetulan. Kami dari Yayasan Bahtera Surya Baru tak pernah kita baksos di mana pun juga, tidak pernah bawa nama yayasan. Kami kerja bersama-sama dengan TNI, Polri, di kampung-kampung di mana nanti tanggal 28 Oktober kita akan ada di baksos, pengobatan gratis, sembako murah. Tempatnya ini desanya Pak Rahmat. Di gerejanya Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat? Mengantang pokoknya. Nah ini Pak Rahmat. Tanggal 28 ya, Pak ya. Di desa ya. Iya, nah di sana. Kita tidak pernah bawa nama desa. Kita bawa nama kerajaan Allah. Amin. Kasih Kristus. Banyak gereja nggak pernah diundang Papi Daniel karena dia mesti jangan dong. Apalagi soal masalah uang. Tapi saya juga membalasi di beberapa tempat. Tapi saya terima apa yang disampaikan Papi itu suara, sebenarnya suara nabi, suara kebenaran dari surga. Kita mitra kerja, pantas kita sama mitra kerja Tuhan. Kita tidak tahu, kita biasa putusin sendiri, jalan sendiri, tidak pernah bertanya mitra kita. Apalagi kita yang hamba jongkok sekarang. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi rencana daripada Bapa di surga sebagai Adonai, sebagai Tuhan kita. Ya, saya kira dari saya itu aja. Sampai kasih Tuhan. Kita meninggalkan tempat ini dengan hati yang dimurnikan. Kalau ada kalimat-kalimat yang saya ucapkan yang tidak cocok, enggak apa-apa. Kita tetap bersaudara. Amin. Masalah teologi dari sekolah kita, maaf kalau tidak cocok, enggak apa-apa. Ada mau lanjut silakan. Tapi tadi saya cuma bicara fakta. Amin. Saya kali nggak punya sekolah, kok bisa lebih sukses mencari jiwa Ya. daripada kita yang punya sekolah kok nggak berhasil. Cuma itu saja. Jangan ada yang tersinggung. Kalau saudara sudah selesai sekolah teologi, nggak apa-apa. Tapi apa yang Pak Wesley katakan tadi, ayo kita jadi garam, jadi berkat, jadi terang di sekitar kita. Bapak, seperti yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang pernah memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kamu. Tidak ada seorang pun di antara kami punya latar belakang baik.
benar, nggak ada. Kami semua rusak, bejat, najis, kotor, bencana. Tapi Tuhan pilih. Terima kasih. Kalau ada beberapa di antara kami nggak bisa terima dengan apa yang kami pelajari, Bapak, biarlah anak-anakmu pulang, rekan-rekan sekerjamu pulang juga dengan damai sejahtera. Tapi kami sebagai murid mau belajar untuk berubah. Tiap kali kami belajar, pasti ada hal-hal yang kami ubah dalam hidup. Ampuni kami Tuhan, sudah 2000 tahun perintah-Mu belum kami penuhi. Beritakan Injil seluruh bumi, jadikan segala bangsa murid-Ku. Tuhan, kami gagal, ampuni kami. Ketika kami sibuk untuk hal yang tidak penting, ketika kami sibuk melakukan yang tidak tertulis, kami bertobat hari ini. Kami mau berubah. Semua keluarga kami, istri, anak, suami, semua tim kami dalam pelayanan yang tidak ikut, Tuhan, biar ada perubahan di hidup pelayanan kami. Gak begini-begini saja. Papa, yakinkan anak-anak-Mu, teman sekerjamu, yang hari-hari kesulitan uang, biaya kuliah anak, masalah bayar kredit ini itu. Hari ini kami pulang dengan mental dan sikap yang berubah. Bahwa kami dekat sekerja Yesus. Kami di selevel. Kami punya otoritas yang sama yang Tuhan Yesus miliki dari Bapa di surga, yaitu otoritas kerajaan. Mental kami akan kami ubah. Kalau hari-hari ini kami sering kesulitan, Tuhan, kontrak rumah yang belum bisa dibayar, biaya sekolah anak, hari ini kami mengubah sikap hidup kami. Terima kasih Engkau menghargai kami setinggi itu, sehingga kami dibuat selevel dengan Tuhan Yesus. Kami akan gunakan otoritas itu. Kami adalah kaki-Mu, Tuhan Yesus, yang kami gunakan untuk menginjak segala sesuatu. Pulanglah saudara dengan hati yang berubah. Amin. Pulang dengan pola pikir yang baru. Pulang dengan sikap hati yang benar. Pulang dengan otoritas yang sama yang Bapa beri kepada Tuhan Yesus. Ayo kita injak semua masalah yang ada di hidup kita, yang punya nama ini, nama itu. Bapa, terima kasih kami pemenang. Kami pemenang karena Yesus sudah hidup. Terima kasih Bapa mempercayakan kami dunia, bukan cuma sekelompok orang jemaat kami. Dunia Tuhan percayakan kepada kami. Saudara, semua kita punya otoritas yang dahsyat. Baik saudara kami ikuti di rumah, Tuhan juga hadir untuk mereka, dan semua kami berubah hari ini, enggak cuma kami. Tuhan, sungguh kami sebagai hamba-Mu, kami bertobat untuk tidak suka memerintah Tuhan, tapi kami berkata, perintahlah kami Tuhan. Kami mau mengerjakan yang jadi kehendak-Mu. Kami mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Terima kasih untuk anugerah itu. Bapak, anak-anak-Mu akan kembali, baik yang jauh maupun yang dekat, perkendaraan umum dan pribadi. Yesus Immanuel buat kami. Lagi sekali Bapak Kepala ECI berkati mereka satu tim pelayanan. Semua saudara kami yang menolong kami dalam sound sistemnya, dalam multimedia, musik, berkati mereka. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Kita pergi ke dunia untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.